Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk teman-teman semua. Nah, untuk pertemuan selanjutnya atau pada video kali ini kita akan membahas mengenai sekuen diagram. Nah, untuk sekuen diagram ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Poin yang pertama itu kita akan membahas pengertian dari sekuen diagram itu sendiri. Yang kedua, fungsi dari sekuen diagram. Yang ketiga, komponen-komponen dari sekuen diagram. Dan yang keempat, kita akan langsung praktek bagaimana cara membuat sekuen diagram itu sendiri. Nah, yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih itu sekuen diagram, agar nantinya di dalam pembuatan sekuen diagram kita sudah memahaminya. Nah, sekuen diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, objek-objek yang berhubungan dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Nah, sekuen diagram ini terdiri dari 2 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi vertikal. Dimensi vertikal ini menunjukkan waktu, sedangkan untuk dimensi horizontal menunjukkan objek-objek. Nah, di dalam penggambaran sekuen diagram, pada bagian atas dari diagram akan menjadi sebuah titik awal, dan untuk waktu akan berjalan ke bawah hingga bagian dasar dari diagram. Nah, sekuen diagram ini juga berhubungan dan sangat berkaitan erat dengan use case diagram. Jadi, di dalam pembuatan sekuen diagram nanti ini, kita akan kembali melihat use case yang telah kita buat pada tugas sebelumnya. Nah, juga satu use case diagram akan menjadi satu diagram sekuen. Kemudian, apa sih fungsi-fungsi dari sekuen diagram? Nah, kalau fungsi sekuen diagram secara utama ialah untuk mengetahui urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Kemudian, sekuen diagram ini berfungsi untuk menghubungkan rekrutmen kepada tim medis karena jenis diagram yang satu ini jauh lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Yang ketiga, sekuen diagram merupakan jenis diagram yang paling relevan untuk menyebarkan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Dan yang terakhir, bahwa fungsi diagram digunakan untuk menjelaskan serta memodelkan use case. Nah, di sini ada 6 komponen dari sekuen diagram. Namun, kalau misalnya teman-teman buka di Start UML itu sangat banyak komponen-komponen atau tools-tools di dalam sekuen diagram. Namun, ke-6 tools ini yang paling sering kita gunakan. Nah, komponen yang pertama atau tools yang pertama ialah aktor. Aktor adalah komponen dalam sekuen diagram yang mempresentasikan entitas yang ada di luar sistem dan berinteraksi langsung dengan sistem. Kemudian ada lifeline. Nah, lifeline ini adalah suatu komponen yang mengeksekusi objek saat sekuen, atau pesan dikirim ataupun diterima serta aktivasinya. Kemudian ada message. Nah, message ini adalah komponen yang memiliki fungsi sebagai komunikasi antar objek yang menunjukkan aksi yang ingin dilakukan. Nah, juga ada yang namanya message return. Nah, message return ini adalah komponen yang menunjukkan hasil dari pengiriman message serta ditujukan dengan arah dari kiri ke kanan. Nah, kemudian juga ada yang namanya self message. Nah, simbol dari self message ini untuk menggambarkan pesan atau hubungan objek itu sendiri yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Kemudian ada note atau catatan. Nah, di sini catatan atau lampiran berbagai komentar ke elemen. Nah, sebuah komentar tidak memiliki kekuatan semantik, tetapi
dapat berisi informasi yang berguna bagi pemodelan. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui apa sih itu sequence diagram, kemudian kita sudah mengetahui apa fungsi-fungsi dari sequence diagram, serta apa sih tools-tools atau komponen-komponen di dalam sequence diagram. Nah, selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan bagaimana sih pembuatan sequence diagram tersebut. Untuk contoh pembuatan sequence diagram ini, kita akan membuat sequence diagram mungkin. Nah, untuk pertama-tama kita klik model, kemudian add diagram, dan kita pilih sequence diagram. Nah, setelah itu kita akan membuat aktor. Dan setelah kita membuat aktor, kita akan membuat objek. Nah, yang pertama itu untuk membuat aktor, kita klik di sebelah kanan, klik model, terus pilih add, dan kita klik aktor. Nah, kemudian kita akan mengganti namanya dengan aktor mahasiswa. Nah, setelah kita membuat aktor, selanjutnya kita akan membuat objek. Di sini saya membuat 4 objek. Nah, objek yang pertama yaitu saya akan membuat objek UI login. Dalam pembuatan objek, kita menggunakan tools Liveline. UI login, atau juga UI itu biasa disebut dengan boundary. Kemudian objek yang selanjutnya yaitu sistem. Sistem biasa disebut dengan controller. Objek yang ketiga yaitu DB atau database yang biasa disebut entity. Dan yang terakhir yaitu objek UI beranda. Nah, setelah kita membuat aktor dan objeknya, kita rapikan. Untuk skenario yang pertama, yaitu mahasiswa melakukan input username dan password. Nah, untuk itu kita akan menggunakan tools message. Input username dan password. Setelah mahasiswa melakukan input username dan password, kemudian mahasiswa akan melakukan klik login.
Setelah klik login, maka UI login akan mengirimkan username dan password tersebut ke sistem. Send username dan password. Setelah UI mengirimkan username dan password ke sistem, maka sistem akan melakukan request ke database. DB ialah database teman-teman. Nah, setelah sistem melakukan request database ke database, maka database akan melakukan validasi. Nah, untuk itu kita menggunakan tool sales message. Validasi data mahasiswa. Setelah database melakukan validasi, di sini nanti database akan mengirimkan hasilnya ke sistem. Maka kita menggunakan tools reply message. Nah, di sini hasilnya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, apakah username dan password yang diinputkan mahasiswa tersebut valid, atau username dan password tersebut invalid. Jadi, ketika username dan password tersebut invalid, maka sistem akan mengirimkan ke UI yaitu username dan password salah. Username dan password salah. Maka UI akan menampilkan pesan username dan password salah. Berbeda ketika username dan password yang diinputkan oleh aktor mahasiswa itu valid, maka sistem akan menampilkan UI beranda, sehingga di sini kita akan menggunakan tools message. Nah, karena di sini ada dua bentuk yaitu atau dua kejadian nanti, yaitu apakah username dan password tersebut valid atau bahkan username dan password tersebut invalid.
Nah, untuk membedakan hal tersebut, kita pilih combined fragment. Kemudian kita mengganti namanya menjadi invalid dan valid. Kemudian bagian sini kita klik dan kita memberikan keterangan bahwa pada kejadian ini username dan password tersebut invalid. Sedangkan kejadian yang di bawah, username dan password tersebut valid. Nah, inilah gambaran dari sekuen diagram untuk login. Di dalam sekuen diagram login ini ada satu aktor, yaitu aktor mahasiswa dengan 4 objek, yaitu objek login, sistem, database, dan UI beranda. Kemudian untuk skenario-nya, yang pertama, si mahasiswa melakukan input username dan password, dan kemudian mahasiswa melakukan klik login. Setelah mahasiswa melakukan klik login, maka UI login akan mengirimkan username dan password tersebut ke sistem, dan sistem akan melakukan request database mahasiswa ke objek database, sehingga objek database akan melakukan validasi data mahasiswa tersebut. Setelah melakukan validasi, database akan mengirimkan hasilnya kembali ke sistem dengan menggunakan tool sales message. Di dalam validasi username dan password ini, ada 2 kejadian yang akan terjadi. Salah satu kejadian yaitu yang pertama, invalid, ketika username dan password tersebut salah, maka sistem akan mengirimkan reply message ke UI login dengan keterangan username dan password salah, sehingga UI login akan menampilkan pesan username dan password salah. Berbeda ketika username dan password yang diinputkan oleh aktor mahasiswa itu valid, maka sistem akan menampilkan menu beranda dengan menggunakan tools message. Nah, inilah gambaran dari sekuen diagram login. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat bertanya ke asdos teman masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan terima kasih.